Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Dwi Saputra dengan nomor induk mahasiswa 2015200059. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 3B. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Teknik dan Keterampilan Konseling. Di dalam konseling ada berbagai macam konseling, yaitu konseling pendidikan, konseling vokasional, konseling keluarga, konseling agama, konseling rehabilitasi, konseling individual, dan konseling kelompok. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang konseling individual dan teknik umum konseling. Konseling individual merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli atau konselor kepada individu yang sedang mengalami masalah atau klien. Konseling individual ini bertujuan untuk membantu klien menstrukturkan kembali masalahnya dan menyadari lifestyle-nya, serta mengurangi nilai negatif terhadap dirinya sendiri dan perasaan-perasaan inferioritasnya atau yang biasa disebut rasa kurang percaya diri. Secara umum, proses konseling individual ini terbagi atas 3 tahapan. Yang pertama, tahap awal konseling, yang kedua tahap kedua atau tahap kerja, kemudian ada tahap terakhir atau tahap tindakan. Tahap awal membangun hubungan konseling yang melibatkan klien. Hubungan konseling bermakna ialah jika klien terlibat berdiskusi dengan konselor. Hubungan tersebut dinamakan a working relationship, yakni hubungan yang berfungsi, bermakna, dan berguna. Keberhasilan proses konseling individu amat ditentukan oleh keberhasilan pada tahap awal ini. Kemudian memperjelas dan mendefinisikan masalah. Jika hubungan konseling telah terjalin dengan baik, di mana klien telah melibatkan dirinya, artinya kerjasama antara konselor dengan klien akan dapat mengangkat isu, kepedulian, atau masalah yang ada pada klien, dan membuat penafsiran dan penjajakan. Konselor berusaha menjajaki atau menafsir kemungkinan untuk mengembangkan isu atau masalah, kemudian merancang bantuan yang mungkin dilakukan, yaitu dengan membangkitkan semua potensi klien dan dapat menentukan berbagai alternatif yang sesuai dalam mengantisipasi masalah. Menegosiasikan kontrak. Kontrak artinya perjanjian antara konselor dengan klien. Hal itu berisi yang pertama, kontrak waktu, artinya kapan dan berapa lama waktu yang diinginkan berkaitan dengan pertemuan oleh klien dan apakah konselor tidak keberatan. Yang kedua, kontrak tugas, artinya ada pembagian konselor, tugasnya apa dan tugas klien apa. Yang ketiga, kontrak kerjasama dalam proses konseling. Kontrak menggariskan kegiatan konseling, termasuk kegiatan klien dan konselor. Artinya mengandung makna bahwa konseling adalah urusan yang saling ditunjak dan bukan pekerjaan konselor sebagai ahli saja. Di samping itu juga mengandung makna tanggung jawab klien dan ajakan untuk kerjasama dalam proses konseling. Kemudian tahap pertengahan atau tahap kerja. Yang pertama yaitu menjelajahi dan mengeksplorasi masalah, isu, dan kepedulian klien lebih jauh. Dengan penjelajahan ini, konselor berusaha agar kliennya mempunyai perspektif dan alternatif baru terhadap masalahnya. Konselor mengadakan reassessment atau penilaian kembali dengan melibatkan klien, artinya masalah itu dinilai bersama-sama. Dan yang kedua, menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara. Hal ini bisa terjadi jika pertama, klien merasa senang terlibat dalam pembicaraan atau wawancara konseling, serta menampakkan kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri dan memecahkan masalah. Dan yang ketiga, proses konseling agar berjalan sesuai kontrak. Kontrak dinegosiasikan agar betul-betul memperlancar proses konseling. Karena itu, konselor dan klien harus selalu menjaga perjanjian dan selalu mengingat dalam pikirannya mengenai kontrak yang sudah disepakati. Memasuki pada tahap akhir atau tahap tindakan. Pada tahap akhir, konseling ditandai dengan beberapa hal, yaitu A. Menurunnya kecemasan klien. Hal ini diketahui setelah konselor menanyakan keadaan kecemasannya.
B adalah perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif, sehat, dan dinamis. C. Adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas. Teknik umum konseling. Teknik umum merupakan teknik konseling yang lazim digunakan dalam tahapan-tahapan konseling, yang merupakan teknik dasar konseling yang harus dikuasai oleh konselor. Pada video ini, saya akan menjelaskan 3 teknik umum dalam konseling. Yang pertama yaitu perilaku attending. Perilaku attending disebut juga sebagai perilaku menghampiri klien yang mencakup komponen kontak mata, bahasa tubuh, dan bahasa lisan. Yang terjadi apabila perilaku attending ini berhasil yaitu dapat meningkatkan harga diri klien, menciptakan suasana yang aman, mempermudah ekspresi perasaan klien dengan bebas. Perilaku attending ini dilakukan supaya harga diri klien bisa lebih meningkat dan kemudian agar klien sendiri bisa merasakan keamanan, kenyamanan sehingga tidak ada kegelisahan atau keraguan ketika sedang berbicara dengan konselor. Yang kedua yaitu empati. Empati ialah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan klien. Merasa dan berpikir bersama klien bukan untuk tentang klien. Empati dilakukan sejalan dengan perilaku attending. Tanpa perilaku attending, maka tak akan timbulnya empati. Di dalam empati terdapat 2 macam empati, yaitu empati primer dan empati tingkat tinggi. Empati primer yaitu bentuk empati yang hanya berusaha memahami perasaan, pikiran, dan keinginan klien dengan tujuan agar klien dapat terlibat dan terbuka. Dan yang kedua, empati tingkat tinggi, yaitu empati apabila kepemahaman konselor terhadap perasaan, pikiran, keinginan, serta pengalaman klien lebih mendalam dan menyentuh klien karena konselor ikut dengan perasaan tersebut. Kemudian teknik umum yang ketiga yaitu refleksi. Refleksi adalah teknik untuk memantulkan kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal pada klien. Refleksi pada teknik umum ini terdapat 3 jenis refleksi. Yang pertama yaitu refleksi perasaan, yang kedua refleksi pikiran, dan yang ketiga refleksi pengalaman. Refleksi perasaan yaitu keterampilan atau teknik untuk dapat memantulkan perasaan klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal klien. Refleksi pikiran yaitu teknik untuk memantulkan ide, pikiran, dan pendapat klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal klien. Refleksi pengalaman yaitu teknik untuk memantulkan pengalaman-pengalaman klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal klien. Mungkin hanya sampai sini saja, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa follow, like, and subscribe.